melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Ya, baik, puji nama Tuhan. Tibalah saatnya untuk kita segera memulaikan ibadah kita saat pagi hari ini. Mula pertama saya ucapkan bagi kita sekalian selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menolong kita bersama-sama. Kembali kita boleh ada di tempat ini. Kita percaya kita ada semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online dimanapun berada. Tuhan memberkati kita bersama-sama. Segera akan kita masuk dalam ibadah kita. Ibadah raya pada saat pagi hari ini kita nyanyikan dalam nyanyian rohani nomor 336, menikmati kasih. Saat indah ku berhadapan dengan berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, haleluya. Erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, haleluya. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah. Di atas balik saat indah, mari bersama kita berdiri. Haleluya. Saat indah berhadapan denganmu, mendengar suaramu, mendengar suaramu, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, haleluya. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, amin, haleluya, diam dalam baitmu, menikmati kasih
Tuhan. Haleluya. Hadiratmu Tuhan, haleluya. Ku rasakan kekudusanmu, haleluya. Kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu dan kamu nanti Bapa Gembala untuk ibadah itu. Haleluya. 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 Diam dalam baitmu, menikmati kasih, menikmati kasih, menikmati kasih, sekali lagi menikmati kasih, menikmati kasih anugerahmu. Haleluya, haleluya. Ini menjadi doa dan kerinduan kami pada pagi hari ini. Kami rindu untuk berada di dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati firman dan Roh Kudus-Mu yang sanggup untuk menolong kami, menyucikan, mengubahkan kehidupan kami. Itu sebabnya pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami akan memulaikan ibadah kami ini, kami menyerahkan ibadah dalam tangan kemurahan-Mu. Biar kiranya Engkau imam besar hadir di tengah-tengah ibadah kami, melayani kami dengan firman, roh dan kasih-Mu. Engkau menyucikan, Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami, menyucikan, melayakan kami, sehingga apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini sungguh-sungguh berkenan kepadamu, menyenangkan pribadimu. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat kemurahan Tuhan, buat kesempatan yang Engkau masih berikan bagi kami untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini, menyerahkan ibadah yang dalam tangan kemurahan-Mu, nah dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Biar kiranya urapan Allah, hadirat Allah kami rasakan di tengah-tengah ibadah kami. Engkau imam besar hadir di tengah-tengah ibadah kami, menolong kami semua, bahkan juga mengurapi setiap kehidupan kami. Nah, dari pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini Tuhan, hamba-Mu yang akan memimpin kami memuji memuliakan Engkau, Tuhan pakai, Tuhan urapi. Pemain musik Engkau urapi, singer Engkau urapi, dan komputer Engkau urapi, sampai kepada hamba-Mu yang akan memberitakan, menyampaikan firman-Mu Bapa. Tuhan pakai, Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah urapan Tuhan menjadi bagian kami, pelayanan kami boleh berkenan kepadamu, menyenangkan pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami seluruh sidang jemaat-Mu dalam kami memuji memuliakan Tuhan. Biar suasana surga hadirat Tuhan kami rasakan dalam ibadah pelayanan kami. Tepukan tangan kami, lidah, bibir, mulut kami, puji-pujian, persembahan, pujian, kesaksian, Engkau mengurapi semuanya, naik ke hadapan hadirat Tuhan, jadi satu dupa yang berbau harum, menyenangkan pribadi-Mu. Peralatan yang kami gunakan, alat musik, sound system, penerangan, komputer, saluran internet, Tuhan juga lindungi, bungkus dengan kuasa darah Tuhan, urapi semuanya, semua bisa kami gunakan dengan baik, kami dapat beribadah dengan baik, dengan lancar, menikmati lawatan Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini. Namun kami menyadari saat kami beribadah, iblis setan tidak tinggal diam. Dia mau berusaha mengganggu, menghalang-halangi kami dengan berbagai macam caranya. Itu sebabnya kami bersehati memanggil nama yang penuh kuasa untuk mengusir, menolak, menghancurkan segala pekerjaan iblis setan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Biar kemenangan dari Tuhan kami boleh alami dengan bebas leluasa. Kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih. Berdoa bagi umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan, dalam persiapan. Tuhan pimpin sertai lindungi. Bungkus dengan kuasa darah-Mu. Percepatkan langkah mereka tiba dengan selamat. Bersama-sama kami dapat beribadah kepada Engkau. Jiwa-jiwa baru juga Tuhan gerakan. Yang sudah undur juga Tuhan tarik kembali dengan kasih-Mu. Tuhan berkemurahan, Tuhan menolong gereja lain, persekutuan lain yang mungkin bersama dengan kami beribadah pada pagi hari ini dimanapun, Engkau juga memberkati. Terutama kerinduan kami, satukanlah kami dalam satu firman pengajaran yang benar, satu ibadah pelayanan benar, satu penyembahan yang benar, kembali ke Alkitab, sampai kami mencapai satu tubuh Kristus yang sempurna,
dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Syukur hanya bagimu, segala puji hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu. Inilah doa kami Tuhan, kami akan mulaikan dan kami tabiskan ibadah kami pada saat pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, baik, puji nama Tuhan. Ibadah kita saat ini adalah ibadah Minggu Raya. Ada kesempatan bagi sidang jemaat diberi kesempatan untuk menyaksikan kasih kemurahan Tuhan bersama-sama dengan persembahan pujian yang akan kita naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan segera masuk dalam puji-pujian kita. Kita lanjutkan pujian kita nomor 328. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Bersama kita bangkit berdiri. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. 328. Kasih setianya, haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, haleluya. Bagiku ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan saat ini kami akan buka ruang sesian bagi sidang jemaat Tuhan, diberi kesempatan untuk menyaksikan kasih kemurahan Tuhan. Kita nyanyikan nomor 338, berkat bagi yang dicintainya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kita. Bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti dengan susah payah Bapa berikan yang dicintai. Jika bukan Tuhan, ada kembali lebih. Bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya.
Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti dengan susah payah, tapi dia berikan yang dicintai. Ku cinta kau, haleluya. Ku cinta kau, Yesus, kekasihku, Yesus, Yesus, lama haleluya. Ku cinta kau, Yesus, kekasihku, Yesus, ku tinggikan, Yesus, lama-lama dari atas. Mari kita kembali ke berdiri, haleluya. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti dengan susah payah, sebab dia berikan yang dicintainya. Ku cinta kau, haleluya. Ku cinta kau, Yesus, kekasihku, Yesus, ku tinggikan, Yesus, lama-lamanya. Baik, silakan kembali. Banyak kasih sayang Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita, lewat perjalanan kehidupan kita. Kita percaya banyak tantangan, banyak rintangan yang kita hadapi, namun kita percaya ada kasih Tuhan di balik semuanya itu yang mampu menolong kehidupan kita, menjaga kita, memelihara kita, sehingga kita masih dalam keadaan tubuh yang sehat. Semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Diberi kesempatan kaum muda untuk mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Kita nyanyikan nomor 345, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, haleluya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah dagaku. Yesusku ajaib bagi. Dari atas kembali, haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin, haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, haleluya. Tak berubah kasih-Nya, amin, haleluya. Setiap hari bertambah indahnya, haleluya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Yesusku, haleluya. Yesusku ajaib bagiku.
Ya, baik, puji nama Tuhan. Saatnya bagi kita untuk kita memberi korban kita yang pertama. Saat pagi hari ini kita nyanyikan dalam nyanyian rohani nomor 398, Sungai Sukacita, dan sementara persembahan dijalankan. 398, Sungai Sukacita. Sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada. Sungai sukacita, haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, haleluya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu. Haleluya. Mengalir, haleluya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Sebab hanya Tuhan, haleluya. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Saatnya bagi kita untuk kita mempersiapkan kehidupan kita untuk menyambut kebesaran firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian kita yang berkata, sejauh timur dari barat, nomor 376. 376. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Jauh ke dalam tubir laut, haleluya. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
bibir laut. Haleluya. Jauh ke dalam tubing laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Haleluya, betapa besar. Haleluya. Betapa besar, dan putusannya kami sanggup kembali. Pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang indah hati yang hancur. Amin. Haleluya. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih. Betapa besar kasih-Mu bagi kehidupan kami. Kehidupan kami bangsa kafir ini, Engkau sudah menebus dengan darah-Mu. Kami diampuni oleh Tuhan, bahkan dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi imam dan raja, kehidupan yang beribadah dan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang besar yang Engkau sudah berikan kepada kami. Biarlah kesempatan yang ada ini kami gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kami mau tekun, kami mau setia dalam ibadah pelayanan kami kepada Tuhan. Semakin hari semakin sungguh-sungguh dalam mengiring melayani Engkau Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami telah memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan, kami persembahkan kepadamu, naik menjadi satu dupa yang berbau harum, menyenangkan pribadi-Mu. Sekarang saatnya bagi kami untuk kami akan duduk diam di bawah kaki salib mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau berfirman di tengah-tengah kami. Nyatakanlah isi hati-Mu, kehendak-Mu, kerinduan-Mu bagi kami semua. Lewat firman pengajaran menolong kami, menyucikan kami, mengubahkan kehidupan kami. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Dari hamba untuk hamba mampu menyampaikan firman dengan benar, tepat, jelas dan murni. Menyampaikan firman sesuai dengan kehendak dan kasih sayang-Mu. Urapi juga seluruh sidang jemaat-Mu untuk bisa mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, sampai dapat mempraktekkan, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata firman dan Roh Kudus-Mu adalah dua tangan Tuhan yang diulurkan di tengah-tengah kami, menjamah kami, memulihkan kami, mengubahkan kehidupan kami. Hidup kami disucikan terus menerus sampai satu waktu kami bisa disempurnakan, layak menyambut akan kedatangan-Mu. Namun kami menyadari saat kami akan mendengarkan firman, iblis setan berusaha untuk mengganggu, menghalang-halangi kami lewat roh jahat, roh najis, roh main-main, roh tidak sungguh-sungguh, roh ngantuk, roh apapun juga mengganggu, menghalangi. Kami berseru panggil nama-Mu, mengusir, menolak, menghancurkan segala pekerjaan iblis setan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Biar kemenangan dari Tuhan kami boleh alami, sehingga dengan bebas leluasa kami bisa menikmati firman-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami, kami sudah berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyampaikan selamat pagi, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya kasih karunia, damai sejahtera, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian pada kesempatan pagi hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita masih
berikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah raya pada saat ini. Semua hanya karena kemurahan Tuhan bagi kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah. Kita melanjutkan dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai ayat 5. Ini nyanyian atas jatuhnya Babel. Ya, nyanyian atas jatuhnya Babel. Ada suara yang dari surga atau suara dari tahta surga, satu pujian penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Ayat 1 kita baca kembali. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu, dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari takhta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Puji Tuhan. Ini seruan haleluya ya, yang diserukan oleh penghuni surga. Yang pertama ya, dari himpunan besar orang banyak dengan seruan haleluya, dikaitkan dengan keselamatan, kemuliaan dan kuasa. Kemudian untuk kedua kalinya masih seruan dari himpunan besar itu, mereka berseru haleluya, dikaitkan dengan asap yang naik selama-lamanya. Ya, ini asap yang naik selama-lamanya itu bicara tentang penyembahan, asap dupa yang naik di hadapan hadirat Tuhan. Kemudian yang ketiga, haleluya yang ketiga ini diserukan oleh 24 tua-tua dan keempat makhluk. Ya, ini seruan yang ketiga, haleluya. Ini diserukan oleh ke-24 tua-tua dan keempat makhluk. Ya, kita masih belajar tentang 24 tua-tua. Ya, 24 tua-tua ini sama dengan 12 rasul hujan awal. Ini yang memimpin gereja Tuhan ke arah keselamatan lewat firman penginjilan, kabar baik. Kemudian yang kedua, 12 rasul hujan akhir yang memimpin gereja Tuhan ke arah kesempurnaan lewat kabar mempelai atau firman pengajaran yang benar. Jadi ini 24 tua-tua ini, 12 rasul hujan awal, 12 rasul hujan akhir. 12 rasul hujan awal itu memimpin gereja Tuhan untuk keselamatan, ke arah keselamatan. Ya, percaya Yesus, ya, kemudian bertobat, lahir baru, ya, diselamatkan. Ini lewat pekerjaan kabar mempelai, kabar baik, lewat pekerjaan kabar baik, firman penginjil. Kemudian 12 rasul hujan akhir ini memimpin gereja Tuhan ke arah kesempurnaan lewat kabar mempelai, firman pengajaran yang. Ini 24 tua. Sekarang rasul ini adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan atau imam yang memiliki jabatan pelayan. Nah, untuk kita sekarang, seperti saya katakan kemarin, tidak perlu kita mencari-cari mana itu rasul, mana itu rasul. Nah, jadi sekarang pengertian rasul ini adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam-imam yang memiliki jabatan pelayanan. Dan ya, proses kita dipakai untuk menjadi rasul, menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Markus pasal 3 ayat 13 sampai 15. Proses untuk kita menjadi rasul atau hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam-imam yang memiliki jabatan pelayanan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Kemudian ayat 15, ayat 14.
Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ya, jadi ini proses untuk kita bisa menjadi rasul atau hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam-imam yang memiliki jabatan pelayanan. Yaitu yang pertama dipanggil, ya, dipanggil. Dipanggil ini kemarin kita sudah dengarkan sama dengan dibenarkan. Nah, harus dipanggil dulu, dibenarkan dulu. Ya, sama dengan diselamatkan. Kemudian sesudah itu dipilih, sama dengan disucikan. Ya, kita dipilih sama dengan disucikan. Ya, lewat apa kita disucikan? Lewat firman, pengajaran yang benar. Di mana kita disucikan? Dalam kandang penggembala. Nah, itu sebabnya untuk menjadi imam dan raja kita harus dipanggil, dibenarkan, disucikan. Tekun dalam kandang penggembala. Kemudian yang ketiga, ditetapkan. Ayat 14 tadi, ia menetapkan. Ya, ditetapkan ini sama dengan diberi jabatan pelayan. Kita diberi jabatan pelayan. Itu ditetapkan, diberi jabatan pelayanan. Siapa yang diberi jabatan pelayanan? Orang-orang yang kudus, orang-orang yang suci. Bukan orang pandai, bukan orang kaya dan lain-lain. Tetapi orang-orang kudus, ya, dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat 11 dan 12. Dialah yang memberikan baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Ini ditetapkan sama dengan diberikan jabatan pelayan. Ya, diberikan jabatan pelayan. Puji bagi nama Tuhan. Nah, tadi sama baik kemarin dalam Injil Lukas kita baca, sekarang dalam Injil Markus, untuk memberikan jabatan pelayanan kepada kita, Yesus harus naik ke atas bukit. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ayat 13. Artinya Yesus harus mati di bukit Zoljut. Ya, Yesus harus mati di bukit Zoljut. Nah, jadi harga pelayanan kita itu adalah seharga korban Kristus. Untuk memberikan jabatan pelayanan kepada kita tidak main-main, dia harus rela. Ya, menyerahkan nyawanya, memberikan nyawanya demi kehidupan kita, untuk kita bisa melayani Tuhan, beribadah melayani. Makanya sekali lagi ulang berulang saya sampaikan, harga pelayanan kita adalah seharga korban Kristus. Jika kita tidak setia dalam ibadah pelayanan kita, sama dengan kita tidak menghargai korban Kristus. Nah, ini sudah harganya korban, begitu mahal. Dikatakan dalam surat 1 Petrus, ya, lebih dari emas perak tidak bisa dibandingkan dengan emas perak dunia. Darah yang mahal yang menebus kehidupan. Itu sebabnya pelayanan itu mahal harga. Jabatan pelayanan itu mahal harga. Ya, tidaklah salah kalau kita memperjuangkan ibadah pelayanan, berkorban untuk melayani, sebab mahal, terlalu mahal. Kita tidak dapat membayar korban Kristus. Ya, apapun yang kita berikan untuk Tuhan belum mampu, belum bisa untuk membayar pengorbanannya bagi kehidupan. Itu sebabnya mari, ya, biar kita berjuang dalam ibadah pelayanan. Ingat, pelayanan kita itu mahal harga. Ya, untuk mendapatkan sesuatu yang mahal, ya, orang tidak tanggung-tanggung untuk bekerja, tidak tanggung-tanggung untuk berusaha. Itu kalau di dunia ini. Nah, demikian juga dalam ibadah pelayanan kita. Ibadah pelayanan itu mahal harganya. Makanya kita harus rela berkorban untuk bisa beribadah melayani. Ya, puji Tuhan. Kemudian Yesus naik ke atas bukit, itu juga sama dengan doa penyembahan. Nah, ini ya, lewat doa penyembahan, doa penyahutan. Dia terus menaikkan doa, mendoakan kita. Kemarin sejak dari kandungan, ya, dia mendoakan sampai saat ini, supaya kita bisa menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah melayani. Ya, ini puji bagi nama Tuhan. Ini ya, dipanggil, dipilih dan ditetapkan. Nah, sekarang
setelah kita menjadi imam, menjadi pelayan Tuhan, ada dua hal yang harus kita perhati. Ya, setelah kita menjadi imam atau pelayan Tuhan, maka ada dua hal yang harus kita perhati. Yang pertama, kita harus tetap di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kita harus tetap dalam rencana dan kehendak Tuhan yang nyata dalam pemberitaan firman Allah. Ini yang pertama, kita harus tetap dalam rencana kehendak Tuhan yang nyata lewat pemberitaan firman Allah. Nah, jangan sampai kita di luar rencana Allah. Ya, jangan sampai kita di luar rencana Allah, di luar firman. Nah, itu sudah beribadah melayani tapi di luar kehendak Tuhan. Apa jadinya kalau di luar kehendak Tuhan? Matius pasal 7 ya, ayat ini sudah ulang-ulang, tidak apa dibaca lagi. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ini kalau kita beribadah melayani tapi di luar kehendak Tuhan, di luar rencana Allah, di luar firman pengajaran. Akibatnya apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ini yang bisa masuk ke surga, orang yang melakukan kehendak Bapa, yang tetap dalam rencana kehendak Tuhan. Itu yang bisa mencapai kerajaan surga. Sesudah dia menjadi imam dan raja, pelayan Tuhan, tetap dalam rencana Tuhan, tetap dalam kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Ini yang bisa mencapai kerajaan surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah ini, jika kita beribadah melayani tetapi di luar kehendak Tuhan, di luar firman Allah, maka akibat kehidupan kita hanya akan ditolak. Pelayanan kita tidak berkenan kepada Tuhan dan akan ditolak oleh Tuhan. Ditolak oleh Tuhan. Sebab jika kita melayani tetapi di luar kehendak Tuhan, sama dengan pembuat kejahatan. Nah ini yang harus kita jaga. Sesudah kita menjadi imam raja melayani Tuhan, ayo jangan sampai di luar kehendak Tuhan. Jangan sampai di luar kehendak. Tetap dalam rencana dan kehendak yang nyata lewat pemberitaan firman. Prosesnya bagaimana? Ya, prosesnya adalah kita harus selalu mendengar dan dengar-dengaran kepada firman Allah. Itu banyak karena dia sudah melayani, sudah tidak dengar lagi firman, tidak mau dengar firman, saya sudah tahu. Nah ini yang salah. Beribadah melayani tetapi tanpa firman pengajaran. Nah ini sama dengan orang yang kerja tapi tidak makan. Itu sudah. Ya, beribadah melayani tapi tidak mau dengar firman, tidak mau ya mendengar dan dengar pada firman. Itu seperti tadi saya katakan, orang yang kerja tapi tidak mau makan, lama-lama pingsan. Nah begitu juga jika kita melayani di luar kehendak Tuhan, di luar firman, tidak mau mendengar dan dengar pada firman, satu waktu tidak akan mampu, tidak bisa. Nah, itu sebabnya ini yang pertama yang harus kita perhatikan, tetap dalam rencana dan kehendak Tuhan yang nyata dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya, jika kita mendengar dan dengar-dengaran pada firman, praktek pada firman, maka hidup kita tetap di dalam rel kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Kita tidak akan pernah jatuh, tidak akan pernah hancur. Itu tujuan. Kalau kita terus mendengar, melakukan firman, kita akan tetap di dalam rel kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Kita tetap berada dalam rencana. Ya, ini. Jika kita di luar kehendak Tuhan itu sangat berat. Jika kita di luar kehendak Tuhan, di luar firman sangat berat. Bagaikan tadi ya, contohnya seperti kereta api di luar rel. Di luar rel. Coba kereta api itu di luar rel. Berat sekali perjalanan. Berat. Bisa anjlok, bisa
terbalik, bisa jatuh kalau di luar rel. Tapi kalau berada di dalam rel, wah ini jika kita berada dalam rel kehendak Tuhan, maka apapun yang kita hadapi akan selalu enak dan ringan. Kalau kereta itu tetap ada di rel, enak, biar bebannya berat, berapa ton bebannya. Kalau dia di rel, ya jalan pelan atau pelan cepat, cepat atau lambat pasti jalan. Sekalipun berat tantangan. Itulah kalau kita dalam kehendak Tuhan. Dalam kita melayani Tuhan, tadi banyak tantangan, rintangan. Tapi kalau kita dalam rel kehendak Tuhan, mau berat tantangan tetap enak dan ringan. Sebab ada dalam jalur, dalam rel kehendak Tuhan. Sebab Tuhan yang akan menolong kehidupan kita. Dia akan menolong. Tapi kalau di luar kehendak Tuhan, di luar firman, nah itu yang sangat berat. Biar kita hebat. Biar keretanya kereta apa? Sekarang yang paling canggih itu kereta Wus, paling cepat. Ya, cepat sekali. Tapi semakin cepat, tapi kalau di luar rel semakin hancur. Nah ini sekarang banyak orang hanya mengandalkan, oh hebat, luar biasa, tapi tidak sesuai firman, di luar rencana, di luar. Ya, ini yang pertama kita harus perhatikan. Kita harus tetap dalam rencana dan kehendak Tuhan yang nyata lewat pemberitaan firman Allah. Prosesnya bagaimana? Kita harus banyak mendengar firman, taat dengar-dengaran kepada itu, supaya kita tetap ada dalam rel kebenaran firman. Hidup kita enak dan ringan. Banyak tantangan, banyak rintangan yang kita hadapi, tetapi tetap enak. Ya, semoga. Kemudian yang kedua, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang kedua, kita harus selalu mengalami peningkatan rohani. Nah, kita harus selalu mengalami peningkatan rohani ke arah yang lebih baik. Seperti Yesus tadi naik ke bukit. Kata naik ke bukit ini juga menunjuk pada suatu peningkatan. Ya, kita harus selalu mengalami peningkatan rohani ke arah yang lebih baik. Harus meningkat rohani kita. Tadi naik ke bukit. Nah, jangan menurun. Nah, jangan sampai menurun. Harus makin meningkat. Pelayanan kita juga harus makin meningkat. Jika kerohanian kita meningkat, maka hasilnya adalah, jika kerohanian kita makin meningkat, maka hasilnya adalah, pertama, pandangan hidup rohani kita akan semakin jauh ke depan. Itu, saya ulangi lagi, jika kerohanian kita meningkat, maka hasilnya adalah A, pandangan hidup rohani kita akan semakin jauh ke depan. Semakin jauh, pandangan kita semakin jauh ke depan. Kita tidak hanya memperhatikan yang di sekitar, semakin jauh. Seperti pandangannya Musa, pandangannya dia arahkan ke depan, kepada upah. Nah itu, pandangan kita semakin jauh ke depan. Ini, sehingga kita tidak akan pernah terpengaruh dengan apapun yang di sekitar kita. Sebab pandangan kita arahkan ke depan. Seperti orang yang berlomba, ya, seperti orang yang berlomba, lomba lari. Pandangannya diarahkan kepada garis finish, mahkota di sana. Kalau pandangannya dia arahkan ke kiri kanan, ke sekitar, wah jatuh dia. Nah, itulah kehidupan yang mengalami peningkatan rohani. Pandangannya jauh ke depan. Pandangannya jauh. Sehingga apapun yang terjadi di sekitarnya tidak akan diperduli. Tetap pandangannya. Tidak akan gampang terpengaruh. Nah, itu kehidupan yang mengalami peningkatan roh. Tapi kalau rohaninya tidak meningkat, lihat kiri kanan. Seperti kemarin tersandung. Lihat istri, lihat suami tersandung. Lihat sesama pelayan Tuhan tersandung. Ya, jemaat lihat gembala tersandung. Jemaat lihat ibu gembala tersandung. Nah, itu pandangannya di sekitar. Itu pertanda rohaninya tidak meningkat. Sebab yang dia lihat hanya di sekitar-sekitar. Tidak jauh ke depan. Nah itu. Kemarin ya, tersandung jatuh. Nah, tapi kalau rohani kita meningkat, pandangan rohani kita semakin jauh ke depan. Semakin jauh ke depan.
pandangan kita arahkan kepada upah. Sehingga kita akan terus berusaha. Seperti pelari itu, dia akan tetap berusaha apapun yang dia hadapi untuk bisa mencapai yang di depan. Dia berjuang begitu rupa. Itu kehidupan yang meningkat rohani. Dia berjuang begitu rupa untuk mencapai apa yang ada di depan. Nah, ini yang pertama. Itu hasil. Hasil yang kedua, kalau pandangan rohani kita meningkat, maka yang jasmani sama sekali tidak lagi berarti. Bukan berarti wah, tidak penting lagi cari uang, tidak penting lagi ya mencari kebutuhan-kebutuhan jasmani. Bukan. Jadi yang kedua, yang jasmani menjadi tidak berarti sama sekali. Seperti kalau ya kita naik pesawat, ya semakin meningkat, semakin tinggi pesawatnya, ya rumah-rumah di bawah itu ya menjadi seperti mulai dari jadi seperti mainan-mainan, lama-lama tidak kelihatan lagi. Itu rohani yang meningkat. Ya, tidak lagi ya memperhatikan yang jasmani. Artinya kita tidak lagi menggembar-gemborkan perkara jasmani. Tidak lagi memperebutkan perkara-perkara jasmani. Nah itu. Bukan berarti sekali lagi, bukan berarti kita tidak butuh. Tidak. Tetapi kalau rohani kita meningkat, perkara yang jasmani itu semakin hari semakin hilang, semakin tidak berarti. Sehingga kita tidak akan kita tidak akan pernah untuk yang jasmani selalu itu yang jadi jadi tujuan utama hidup. Itu berarti rohaninya tidak meningkat. Tapi kalau rohaninya meningkat, yang jasmani semakin kecil sampai satu waktu tidak kelihatan. Sampai satu waktu tidak kelihatan. Tidak lagi menggembar-gemborkan yang jasmani. Tidak lagi memperebutkan yang jasmani. Kalau masih memperebutkan yang jasmani berarti kerohaniannya belum meningkat. Nah itu. Kerohaniannya belum meningkat. Ya, demikian juga kita juga tidak akan tadi sudah dikatakan. Mungkin ada cacian, ada hinaan dan sebagainya. Kita semakin ya tidak lagi terpengaruh dengan cacian, hinaan dan sebagainya. Nah, sebab rohani kita semakin meningkat. Rohani kita semakin meningkat. Ya, kita juga tidak akan lagi melihat ya kekurangan, kelemahan orang lain. Sudah tidak kelihatan lagi. Itu kalau rohani meningkat. Semakin meningkat kerohanian kita, semakin kita dipakai oleh Tuhan. Semakin kita dipakai. Semakin kita tidak memperhatikan lagi yang jasmani. Sekali lagi saya ulang-ulang, bukan berarti tidak penting, tetapi kita tidak lagi hanya yang jasmani saja, tapi kita semakin meningkat rohani. Ya, yang jasmani semakin tidak kelihatan. Apapun orang berkata, tetap kita melayani Tuhan, tetap kita. Nah, itu kerohanian yang meningkat. Semakin meningkat kerohanian, semakin dipakai oleh. Nah, ini dua hal. Satu, ayo tetap dalam rel rencana. Jangan di luar rel ya. Kita melayani harus dalam rel kehendak. Kedua, harus meningkat. Pelayanan kita harus semakin meningkat. Bagaikan naik bukit, semakin jangan menurun. Semakin meningkat sampai kita mencapai puncak. Pelayanan puncak pelayanan itu Yerusalem. Gunung Yerusalem. Semakin memang untuk kita mengalami peningkatan rohani ya tidak lepas dari yang namanya pengorbanan. Mau meningkat, mau naik gunung tapi tidak mau berkorban susah, tidak bisa. Memang harus berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban harta, korban perasaan, korban ini dan itu. Nah itu. Mau meningkat harus rela berkorban. Nah itu. Semoga kita pelayanan tanpa pengorbanan itu ya pelayanan yang tidak ada arti. Itu sebabnya pelayanan itu harus disertai dengan pengorbanan. Sehingga kehidupan kita semakin meningkat, semakin dipakai oleh.
Ya, puji bagi nama. Nah, kembali lagi tadi, yang dipanggil kemudian dipilih dan ditetapkan menjadi rasul itu adalah 12 murid. Ya, kembali lagi tadi ya di dalam Markus pasalnya yang ketiga, ya. Markus pasal 3 ayat 14. Yang dipanggil kemudian dipilih dan ditetapkan itu ialah 12 rasul. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Nah, ini yang dipanggil, dipilih, ditetapkan adalah 12 murid, 12 orang yang menjadi rasul. Ya, mengapa 12? Mengapa harus 12? Ya, Wahyu 21 ayat 12 dan 21. Wahyu 21 ayat 12 dan 21. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Dan ke-12 pintu gerbang itu ada 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. 21 ya sampai situ ya, sampai ayat 21 ya, 12 dan 21. Nah ini, jadi mengapa harus 12? Sebab Yerusalem baru, ya, Yerusalem baru dipenuhi dengan angka 12. Tadi mulai dari ayatnya yang ke-12, dan temboknya, ya, pintu gerbangnya 12 buah, dan temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12. Pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Di pintu-pintu gerbang itu tertulis nama ke-12 suku Israel. Kemudian ayat 21, ke-12 pintu gerbang ada 12 mutiara. Jadi 12. Jadi kota Yerusalem baru, ya, dipenuhi dengan angka 12. Ya, dipenuhi dengan angka 12. Jadi arah pelayanan kita, panggilan pilihan kita adalah mengarahkan kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang melayani Tuhan menuju Yerusalem baru. Itu arah pelayanan kita sampai di Yerusalem baru. Ya, itu arah pelayanan, itu tujuan ibadah pelayanan kita, untuk kita bisa sampai di Yerusalem yang baru. Angka 12. Ya, itu tujuan pelayanan kita beribadah melayani sekarang. Apa tujuannya? Untuk bisa mencapai Yerusalem yang baru. Kalau kita beribadah melayani lalu tidak mencapai Yerusalem baru, wah, bahaya. Itu sebabnya mari kita berjuang untuk pelayanan kita bisa bermuara di Yerusalem yang baru. Ya, puji bagi nama Tuhan. Jadi sekarang jika kita merindu menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mengarah kepada Yerusalem yang baru, maka kita harus memiliki angka 12 secara rohani. Nah ini, saya ulangi lagi, jika kita merindu menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah melayani untuk bisa mencapai Yerusalem baru, masuk Yerusalem baru, maka kita harus mempunyai angka 12 secara, ya, angka 12 secara, yaitu pertama, ya, angka 12 secara rohani. Artinya yang pertama, 12 itu tadi sama dengan 12 murid. Ya, 12 itu sama dengan 12 murid. Ya, 12 murid. Siapa murid itu? Ya, murid adalah orang yang menerima pengajaran. 12 murid. Ya, 12 murid. Murid itu adalah orang yang menerima pengajaran, sama dengan menerima firman pengajaran yang benar. Jadi ini penting untuk pelayanan kita mengarah pada Yerusalem baru. Ayo, kita harus menerima firman pengajaran yang benar. Tadi sudah dijelaskan, harus berada dalam rel kebenaran firman. Itu harus menerima pengajaran. Di luar pengajaran yang benar, tidak akan bisa mencapai Yerusalem baru. Nah, itu saudara, ya, murid itu orang yang menerima pengajaran.
Bukan cuma menerima pengajaran, tetapi menerima sampai mempraktekkan firman pengajaran. Nah, ini bukan cuma menerima. Kata menerima ini sampai pada praktek, mulai dari mendengar, dengar-dengaran, ya, mulai dari mendengar firman dengan sungguh-sungguh, mengerti firman, sampai praktek firman pengajaran. Mengapa kita harus menerima firman pengajaran sampai praktek firman? Jika kita menerima firman, praktek, taat pada firman, maka 1 Petrus pasal yang kedua mengatakan kita akan disucikan. Kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Nah, kalau kita menerima firman pengajaran sampai kita taat dengan dengaran, maka hasilnya kita akan disucikan oleh Tuhan, mengalami penyucian. Kita disucikan. Nah, itu penting firman pengajaran supaya kita disucikan. Mulai dari menyucikan hati kita. Nah, ini menyucikan hati kita. Hati manusia ini terdiri dari 3 hal. Keinginan jahat, keinginan najis, dan kepahitan. Nah, itu yang ada dalam hati. Dikelompokkan 3 kelompok ini. Keinginan jahat, keinginan najis. Kalau kita baca dalam Injil Matius, dalam Injil Markus ada 12 dosa. Ada 12 dosa. Nah, itu dikelompokkan 3 tadi. Keinginan jahat, keinginan najis. Nah, ini yang ada pada hati manusia. Itu sebabnya harus menerima firman pengajaran supaya apa? Kita bisa disucikan mulai dari hati, kita disucikan dari keinginan jahat. Keinginan jahat itu cinta akan uang. Keinginan najis, ini dosa makan minum, kawin mengawin, sampai pada kepahitan, kebencian. Nah, kita disuci. Kemudian sesudah hati disucikan, maka meningkat pandangan kita disucikan. Pandangan kita disucikan, yaitu kita hanya memandang kepada Tuhan. Tadi tidak memandang orang lain. Tadi sudah dijelaskan. Kalau kita melayani memandang orang, memandang salah orang lain, tidak akan pernah sampai di Yerusalem baru. Tidak akan pernah sampai. Tapi kalau kita disucikan, pandangan kita disucikan, tidak lihat, kita hanya memandang tadi kepada pandangan disucikan, hanya memandang kepada Tuhan. Kemudian tangan, perbuatan kita disucikan. Perbuatan kita disucikan, sehingga kita memiliki perbuatan yang benar, perbuatan yang suci. Nah, itulah firman pengajaran. 12 murid. Murid itu sama dengan orang yang menerima firman. Nah, itu. Kenapa harus terima firman pengajaran? Supaya kita disucikan. Hati disucikan, ya, mata disucikan, tangan, perbuatan disucikan, sampai pada mulut disucikan. Nah, ini puncaknya. Mulut disucikan, sehingga mulut bisa berkata yang benar, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Sama dengan jujur, sama dengan tegas dalam pengajaran yang. Nah, ini puncaknya. Kita disucikan sampai pada mulut disuci, sampai mulut disuci, lidah disuci untuk berkata-kata yang. Ingat, Alkitab mengatakan dalam Yakobus pasal 3. Lidah ini adalah kemudi yang menentukan arah perjalanan hidup kita. Itu ya, Yakobus pasal 3. Lidah itu seperti kemudi, kecil, tapi menentukan arah perjalanan hidup ke Yerusalem baru atau ke neraka. Lidah ini yang menentukan. Makanya perlu ada firman pengajaran, menyucikan kehidupan kita sampai mulut disuci. Ya, sampai mulut disuci. Sehingga kita menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang menjaga lidah. Maliaki 2 ayat 7 sampai 8. Nah, ini penyucian seorang imam, ya. Maliaki pasal 2 ayat 7 sampai 8. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Ini dikatakan bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari dari mulutnya.
dan orang mencari pengajaran dari mulut. Kalau bibir seorang imam itu benar, ya, maka dia bisa menjadi saksi bagi orang. Sebab yang dicari dari seorang imam itu mulutnya, yang dikatakan ya, sebab dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Nah itu sudah. Jadi mulut ini menentukan. Itu seorang imam. Mulutnya harus benar. Ya, mulutnya harus benar. Sesuai dengan pengajaran. Itu tadi 12 menit. Ya, 12 menit. Nah ini ya, kita harus menerima firman pengajaran. Untuk kita disucikan sampai mulut disuci. Sehingga pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Ya, kemudian yang kedua, pengertian yang kedua. Tadi supaya pelayanan kita bisa mencapai Yerusalem baru, angka 12 ini harus diperhatikan. 12 ini. Ya, 12 sama dengan 12 murid. Itu juga sama dengan 12 roti yang ada di atas meja roti saja. Itu sama dengan pengajaran, firman pengajaran. Jadi coba ditunjukkan lagi. Hati seorang imam itu ya harus ada firman. Di atas meja kehidupannya seorang imam itu harus ada firman. Nah, 12 ketul roti yang disusun menjadi 266. Itu firman pengajaran. Ini yang harus ada. Supaya kita pelayanan kita bisa mencapai Yerusalem baru, hati kita harus selalu ada firman. Makanya tadi hati disucikan. Ya. Pandangan disucikan sampai mulut disucikan. Nah, maka kehidupan kita, arah pelayanan kehidupan kita bisa mencapai Yerusalem. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, 12 rasul sama dengan 12 rasul sama dengan jabatan pelayanan. 12 rasul. Rasul itu sama dengan jabatan pelayan. Jabatan pelayanan. Nah, ini 12 rasul. Ya, 12 rasul itu sama dengan jabatan pelayanan. Jadi tadi firman pengajaran yang benar yang dipraktekkan akan menyucikan seluruh hidup kita sehingga kita semakin diperlengkapi dengan jabatan pelayanan. Ya, tadi kita terima firman dulu. 12 murid itu firman. Nah, ya, yang kedua, firman pengajaran yang dipraktekkan akan menyucikan seluruh hidup kita sehingga kita bisa diperlengkapi dengan jabatan pelayanan dari Tuhan. Ingat, kemarin sudah disampaikan, jabatan pelayanan itu adalah tempat kita dalam tubuh Kristus. Semakin kita disucikan, semakin dipakai oleh Tuhan, sehingga jabatan pelayanan kita semakin mantap dalam hidup kita. Maka di situ juga Tuhan akan memberikan karunia Roh. Karunia Roh Kudus, kemampuan ajaib dari Tuhan untuk kita bisa melakukan jabatan pelayan. Nah ini, ya, beribadah melayani itu bukan kemampuan daging, bukan, tetapi karunia Roh Kudus. Kalau kita melayani dengan kekuatan daging, wah, tidak bisa. Tidak bisa. Kita melayani mengandalkan kepintaran, mengandalkan kemampuan, tidak bisa. Harus mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Karunia. Itu. Ya, kalau kemarin saya sudah katakan, kalau di dunia ya mengandalkan skill, kemampuan. Tapi kalau dalam Tuhan tidak bisa. Skill dan lain-lain itu tidak bisa. Tetapi kemampuan ajaib dari Tuhan. Karunia. Untuk melayani itu. Ya, kita membutuhkan karunia Roh, kemampuan ajaib dari Roh Kudus untuk kita bisa melakukan jabatan. Tadi semakin kita disucikan, semakin kita dipakai Tuhan, sehingga sehingga jabatan pelayanan kita semakin mantap dalam hidup kita. Tempat kita semakin tidak akan tergeser sampai nanti di Yerusalem baru. Tetap jabatan tidak bergeser. Tidak dialihkan kepada yang lain. Seperti firman kemarin.
Hak sulung yang sudah dimiliki Esau dialihkan kepada Yakub. Nah, kenapa? Tidak mantap dalam jabatan. Ayo, kita harus mantap dalam jabatan pelayan. Setia semua. Jangan bergis. Ya, itu yang kedua. 12 rasul itu sama dengan jabatan pelayan. Ayo semakin mantap dalam jabatan pelayanan. Semakin setia melayani Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, angka 12 menunjuk pada persekutuan. Angka 12 itu yang ketiga menunjuk pada persekutuan. Angka 12 ini menunjuk pada persekutuan. Ya. Persekutuan ini terdiri dari dua bagian. Ya, persekutuan ini ya, dua macam, begitu ya. Persekutuan ini ada dua macam. A, persekutuan dengan sesama. Ya, ini namanya persekutuan tubuh Kristus. Ya, jadi ada dua macam persekutuan ini, ada dua macam. Yang pertama, kita persekutuan dengan sesama atau persekutuan tubuh Kristus. Nah, itu sudah. Jadi jabatan pelayanan itu tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak bisa, harus bersama. Ya, saya sebagai gembala tidak bisa saya sendiri. Ya, butuh yang pegang komputer, butuh yang memimpin pujian, butuh yang bermain musik, butuh yang membersihkan gereja. Nah, itu sudah. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi kita harus ada dalam persekutuan tubuh Kristus. Melayani itu bukan sendiri-sendiri, melayani itu bersama-sama. Melayani itu bersama. Nah, untuk itu, untuk kita bisa masuk dalam persekutuan dengan sesama, maka syaratnya apa? Matius pasal 7 ayat 12. Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi untuk kita bisa masuk dalam persekutuan, terutama persekutuan dengan sesama, kita harus bisa saling mengasihi. Kita harus bisa saling mengasihi. Nah, ini segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Kita harus saling mengasihi. Ya, supaya kita bisa masuk dalam persekutuan tubuh Kristus, persekutuan dengan sesama. Kita harus saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi. Saling mengasihi artinya hanya berbuat baik. Saling mengasihi artinya hanya berbuat baik kepada sesama. Sampai bisa mengasihi musuh. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu persekutuan dengan sesama. Ya, kita harus saling mengasihi. Hanya berbuat baik kepada sesama. Jangan berbuat yang jahat. Nah, itu sudah persekutuan dengan sesama. Ini bisa terjadi kalau kita saling mengasihi. Kita bisa saling mengasihi. Ya, kemudian saling mengasihi juga artinya, ya, kita saling mengasihi juga artinya di dalam Roma, saling mengasihi itu dikatakan tidak berhutang apa-apa. Itu minggu yang lalu sudah dijelaskan, saya tidak jelaskan secara mendetail lagi, tinggal mengulangi. Ya, jadi saling mengasihi itu juga sama dengan tidak berhutang apa-apa. Di dalam Roma pasal 13 ayat 8. Roma pasal 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Ini pelayanan pembangunan tubuh Kristus, saling mengasihi. Yaitu tidak berhutang apa. Sudah dijelaskan ya, mulai dari jangan berhutang uang. Kalau terpaksa berhutang uang karena kebutuhan, ya harus segera diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kalau memang belum bisa, bicarakan dengan baik. Nah, jangan lari, jangan lari. Harus bicarakan. Itu orang yang mengasihi. Ya, ini hati-hati saudara ya. Dalam pelayanan juga banyak terjadi demikian. Sesama jemaat, sesama pelayan Tuhan.
ya ada saling membantu dan lain-lain. Nah, tapi kadang-kala ada yang juga tidak bisa mengasihi. Sudah ditolong, dia tidak mau. Sudah waktunya untuk kembalikan, tidak mau kembali. Nah, sehingga akhirnya persekutuan itu akhirnya tidak bisa berjalan. Nah, makanya itu tadi, jangan berhutang apa. Kalau karena terpaksa, ayo diselesaikan. Kalau belum bisa, dibicarakan dengan. Nah, itu sudah. Ya, kemudian sudah, jangan berhutang budi. Jangan berhutang budi. Kalau berhutang budi, balas dengan budi. Kita berbuat baik kepada sesama yang sudah menolong kita. Berbuat. Kemudian jangan berhutang darah. Ya, jangan berhutang darah. Caranya bagaimana? Ya, berhutang darah itu, ya, kapan kita berhutang darah? Kalau kita tidak menegur, tidak mengingatkan ada bahaya di depan. Kita tidak ingatkan, mungkin keluarga, saudara, anak, orang tua. Kita sudah tahu ada bahaya itu, tapi kita tidak peringatkan. Itu berhutang. Itu tidak mengasihi. Kalau kita mengasihi, ya ada bahaya, ingatkan. Jangan lewat di situ, ada bahaya. Nah, begitu. Itu mengasihi. Tidak berhutang darah. Sudah diingatkan ya, kalau dia tidak dengarkan ya sudah. Saya tidak berhutang darah. Ah, begitu. Itu ya, angka 12 itu. Persekutuan, mulai dari persekutuan dengan sesama, saling mengasihi. Jangan berhutang apa. Sampai jangan berhutang dosa. Jangan berhutang dosa. Nah, jangan berhutang. Kita harus menyelesaikan dosa-dosa. Nah, ini yang namanya saling mengasihi. Ya, saling mengasihi sampai kita bisa ya mengalami persekutuan yang erat seorang demi seorang. Nah, itu yang namanya persekutuan tubuh Kristus. Kalau masih ada dosa, Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 3 terpisah. Tidak bisa persekutuan tubuh Kristus. Ya, tidak akan bisa. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Jangankan dengan sesama, dengan Tuhan juga terpisah. Nah, ini sudah. Itu sebabnya untuk bisa masuk persekutuan tubuh Kristus, saling mengasihi sampai jangan berhutang dosa. Jangan berhutang dosa. Kita harus menyelesaikan dosa-dosa kita. Sehingga terjadi yang namanya persekutuan, terjadi yang namanya satu tubuh Kristus. Ya, kita menjadi satu tubuh. Puji bagi nama Tuhan. Nah, ini ya, kemudian tadi persekutuan itu terdiri dari dua bagian. Persekutuan dengan sesama, yang kedua persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Ini sama dengan persekutuan tubuh dengan kepala. Persekutuan tubuh dengan kepala. Nah, ini persekutuan tubuh dengan kepala ini sama dengan leher. Yang menyatukan tubuh dengan kepala itu leher. Ini bicara tentang doa penyembah. Bicara tentang doa penyembah. Nah, ini saudara. Tadi persekutuan dengan sesama, saling mengasihi. Kalau ada saling mengasihi, menyatu gitu. Bisa saling. Tapi kalau tidak saling mengasihi, tidak bisa. Sekarang persekutuan dengan Tuhan, tubuh dengan kepala. Yang menyatukan tubuh dengan kepala itu leher. Leher ini bicara tentang doa penyembah. Doa penyembah. Ini semakin kita menyembah Tuhan, semakin kita bisa menyatu dengan Tuhan. Makanya penting doa penyembah. Itu ada kaitannya dengan angka 12 tadi. Persekutuan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, supaya pelayanan kita sampai kepada mengarah pada Yerusalem yang lewat doa penyembah. Nah, leher juga bicara tentang penundukan. Taat sampai daging tidak bersuara. Leher itu bicara tentang penundukan, ketaatan. Taat
sampai daging tidak bersuara. Nah, ini persekutuan dengan Tuhan. Tadi lewat doa penyembahan, ya, kemudian leher itu juga bicara tentang penundukan, ketaatan, taat sampai daging tidak bersuara. Nah, saya sudah ulang-ulang seperti Abraham sembelih anakmu, ya, taat, tunduk. Sarah tunduk kepada suaminya, 1 Petrus mengatakan, sampai memanggil suaminya Tuhan. Itu penundukan, ya, itu leher. Ini adalah, ya, penundukan atau ketaatan ini adalah membuktikan kita menjadi mempelai wanita Tuhan. Ya, baik, kita baca di dalam surat 1 Petrus pasal 3. Itu contohnya ibu Sarah. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-6 mulai. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut ancaman. Nah, ini seperti Sarah taat tunduk kepada Abraham. Ya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Nah, itu persekutuan dengan sesama, penunduk. Istri tunduk kepada suami. Kita gereja Tuhan tunduk kepada Tuhan, taat dengan itu. Nah, kalau kita sudah tunduk, taat itu membuktikan kita adalah mempelai wanita, istri. Kalau kita belum tunduk, belum taat, nah, belum istri itu, belum mempelai wanita. Nah, ini dalam nikah rumah tangga juga demikian. Kalau istri belum tunduk, ya belum istri itu. Kalau belum taat, belum istri. Nah, ini juga. Demikian juga dalam ya secara umum, kalau kita tidak taat pada firman, belum bisa kita menjadi mempelai wanita. Harus tunduk, taat sampai daging tidak bersuara. Nah, ini contohnya ibu Sarah, taat kepada Abraham dan menamai dia Tuhan. Ya, kata menamai dia tuannya itu artinya itu suatu penghargaan yang tinggi kepada Tuhan. Nah, penghargaan yang tinggi kepada Tuhan, kepada suami. Nah, kita sebagai gereja Tuhan, sebagai mempelai wanita, kita harus memberikan penghargaan yang tinggi kepada Tuhan. Artinya menempatkan Tuhan, menempatkan Yesus di atas segala-galanya. Itu kata Tuhan. Menempatkan Yesus di atas segala. Kalau dalam nikah rumah tangga, menempatkan suami di atas segala-galanya. Itu kalau dalam nikah rumah. Itu dikatakan menamai dia tuannya. Tuan itu berarti yang paling tinggi, yang paling dihargai, paling dihormati. Nah, dalam nikah rumah tangga juga demikian. Suami yang harus di tempat yang tinggi. Ya, jangan istri, jangan anak. Wah, kalau anak yang jadi tuan, wah lebih bahaya. Istri yang jadi tuan lebih bahaya. Suami di tempat. Nah, ya, jadi sekarang menempatkan Yesus sebagai Tuhan, suatu penghargaan yang tinggi kepada Yesus, sehingga kita mengutamakan Dia dalam segala hal. Selalu mengutamakan Tuhan dalam segala. Nah, ini saudara, ya. Puji bagi nama. Filipi pasal 2, sekarang hasilnya. Kalau kita sudah tunduk, taat, kita meninggikan Tuhan, kita akan mengalami kuasa juga, menerima kuasa. Filipi 2 ayat 8 sampai ayat 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ini jika kita taat dan menempatkan Yesus di atas segala-galanya, maka kita juga akan mendapatkan kuasa, menerima kuasa. Nah, ini kita akan menerima kuasa. Kuasa apa? Menerima kuasa nama Yesus. Saya ulangi lagi, jika kita taat dengan tunduk dan menempatkan Yesus sebagai yang utama, yang tinggi, mengutamakan dia. Itu tadi Tuhan.
maka kita akan mendapatkan kuasa nama Yesus. Menerima kuasa nama Yesus. Nah, ini kita menerima kuasa nama Yesus. Ya, untuk apa hasilnya? Ya, kegunaan kuasa nama Yesus. Yang pertama ayat 10. Kuasa nama Yesus untuk mengalahkan setan Tritunggal. Kuasa nama Yesus untuk mengalahkan setan Tritunggal. Nah, setan Tritunggal ini setan sumber dosa sampai puncaknya dosa, sehingga kita bisa hidup benar, hidup suci. Setan Tritunggal sumber pencobaan, masalah-masalah. Kalau dikalahkan, masalah yang mustahil diselesaikan. Semua selesai. Itu sudah kuasa untuk mengalahkan setan Tritunggal. Setan ya sumber pencobaan, sumber masalah-masalah. Kalau dikalahkan berarti masalah-masalah diselesaikan. Setan sumber air mata, kesedihan, kesusahan, duka cita dan lain-lain. Kalau dikalahkan, diganti dengan kebahagiaan surga. Nah, ini kita mengalami kebahagiaan. Nah, ini juga kuasa nama Yesus, mengalahkan setan. Ya, yang kedua, kuasa nama Yesus memerintahkan berkat-berkat kepada kita. Ulangan 28 ayat 1, 2 dan 8. Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2 dan ayat 8. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, ke dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Kuasa nama Yesus sanggup untuk memelihara kehidupan. Tadi memerintahkan berkat atas. Ada kuasa pemelihara. Tadi kuasa kemenangan. Kuasa nama Yesus, kuasa untuk memelihara kehidupan. Ada kuasa pemelihara di tengah-tengah dunia yang sukar sulit hari-hari. Ayo, nama Yesus. Ya, ini kita bersekutu dengan Tuhan. Angka 12 tadi, persekutuan dengan Yesus. Bersekutu dengan Tuhan itu buktinya tunduk, tak menempatkan Yesus yang paling utama, paling di atas. Maka kita akan mendapatkan kuasa nama Yesus. Memberikan kemenangan, kuasa nama Yesus memelihara kehidupan di tengah-tengah dunia yang mustahil, di tengah-tengah dunia yang sukar sulit, bahkan yang mustahil. Terakhir ayat 9. Kuasa nama Yesus sanggup meninggikan. Kemarin tadi Filipi 4 ayat 9. Kuasa nama Yesus sanggup meninggikan. Meninggikan kita pada waktu, mengangkat kita pada waktu. Ini kuasa nama Yesus sanggup meninggikan, mengangkat hidup. Mulai dari mengangkat kita dari kejatuhan kita diangkat oleh. Ya, kemudian kita diangkat menjadi imam dan raja tadi, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, mengalami kuasa pengangkat. Kita dipakai oleh. Ya, diangkat dari kegagalan. Seringkali sudah melayani masih gagal. Diangkat dari kegagalan menjadi berhasil indah pada waktu. Ini seringkali melayani masih gagal, masih jatuh. Ada kuasa pengangkatan. Pagi hari ini kalau kita berseru nama Yesus, ada kuasa pengangkatan. Kita sudah melayani tapi masih gagal. Masih ada kuasa nama Yesus mengangkat kehidupan. Kemudian kuasa nama Yesus meninggikan, arti menyucikan, mengubahkan. Sampai kita bisa sempurna untuk kita layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Kita diangkat di awan-awan yang permai untuk siap menyambut. Kita berbahagia bersama Tuhan sampai kita bisa masuk tadi arah pelayanan kita bisa mencapai Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Itu arah pelayanan, bermuara sampai di Yerusalem. Ayo perhatikan angka 12. Satu, firman pengajar. Kedua, perhatikan jabatan pelayanan. Ayo tetap dalam jabatan pelayanan. Dan yang ketiga, persekutuan dengan sesama diperhatikan. Persekutuan dengan Tuhan. Sampai kita tunduk, kita menerima kuasa nama Yesus yang sanggup mengangkat kita. Puji
bagi nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Baik, kita datang kepada Tuhan. Nyanyikan satu pujian. Selama jantung bernama Yesus. Apa judulnya? Tiada nama lain di bumi. Seluruh. Tiada nama lain di bumi ini yang dapat menyelamatkan jiwamu. Hanya Nama Yesus, nama yang ajaib, yang berkuasa menyelamatkan hidupmu. Tiada nama lain, bersama kita bangkit berdiri. Tiada nama lain di bumi ini, amin, yang dapat menyelamatkan jiwamu. Hanya nama Yesus, nama yang ajaib, yang berkuasa menyelamatkan hidup. Namanya Yesus, namanya Yesus, yang ajaib, amin, yang memberi damai sejati. Selama jantung berdetak, napas berhembus, jangan berhenti menyebut nama itu. Namanya Yesus, namanya Yesus, amin, nama yang ajaib, yang memberi damai sejati. Selama jantung berdetak, selama napas berhembus, jangan berhenti menyebut nama. Dengan bersenandung angkat dua tangan. Biar kuasa nama Yesus kita boleh alami pagi hari. Haleluya, yang mampu menyucikan, mengubahkan kehidupan sampai mengangkat, meninggikan. Haleluya. Kuasa nama Yesus memberikan kemenangan. Kuasa nama Yesus mampu memelihara kehidupan. Sampai kuasa nama Yesus mampu meninggikan kehidupan kita. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, 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 haleluya. Jangan berhenti menyeru nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kuasa nama-Mu akan kami alami dalam kehidupan kami. Asalkan kami mau belajar tunduk, taat dengar-dengaran, menempatkan Engkau pada tempat yang paling utama Tuhan. Mengutamakan Engkau dalam segala-galanya. Maka kuasa nama-Mu itu akan menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih, ampuni kami yang seringkali masih belum taat, belum tunduk. Ampuni kami yang seringkali belum mengutamakan Engkau Tuhan. Seringkali tidak menempatkan Engkau di tempat yang tinggi, tidak mengutamakan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Sucikan, baharui kehidupan kami, untuk kami semakin hari semakin disucikan, diubahkan. Semakin taat, semakin meninggikan Engkau lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jamaah, setiap tangan-tangan yang terangkat kepadamu pada pagi hari ini, biarlah tangan belas kasih Tuhan diulurkan
bagi kami semua. Kuasa nama Yesus kami boleh alami dalam kehidupan kami semua. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu, meteraikan firman-Mu yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Dapat kami praktekkan, kami lakukan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur buat firman. Haleluya. Amin. Nyanyikan satu pujian, nyanyian rohani. Bangkit serukan nama Yesus. 230. Bangkit serukan nama Yesus. Kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis terbang, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus benar yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita masih seperti minggu yang lalu. Ibadah kita hari Kamis, ibadah doa penyembahan secara online dari Korobono jam 5 sore. Ibadah doa penyembahan. Dan hari Sabtu, ibadah pendalaman Alkitab perjamuan suci. Ya, Jumat masih ada kerja bakti di Korobono pada hari Jumat. Ya, jadi minggu ini masih seperti minggu yang lalu, masih sama. Hari Kamis ibadah doa penyembahan secara online untuk sidang jemaat di tempat ini. Ya, dan hari Sabtu ibadah pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 4 sore. Puji Tuhan, hari Jumat masih ada kerja bakti di Korobono. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Hari Minggu seperti biasa jam 6 ibadah umum, ibadah raya di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Bersama kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita. Kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan yang sudah menolong dan menyertai kami sepanjang kami beribadah kepadamu. Tuhan sudah mengaruniakan kuasa-Mu lewat firman-Mu yang menyucikan, mengubahkan kehidupan kami, untuk kami sungguh-sungguh menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, sehingga arah pelayanan kami benar-benar mencapai Yerusalem yang baru, masuk dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, biarlah sungguh-sungguh pelayanan kami bisa mengarah kepada Yerusalem baru, sehingga kami bisa berhasil, kami bisa mencapai kebahagiaan surga bersama dengan Engkau. Jangan sampai kami gagal mencapai Yerusalem baru Tuhan, tolonglah kami.
Masih banyak kekurangan kelemahan kami Tuhan. Ampuni kami, sucikan, baharui kehidupan kami. Seringkali pandangan kami masih pandangan yang tidak benar Tuhan. Seringkali perkataan kami masih belum benar, perbuatan kami masih belum benar. Hati kami Tuhan, itu sebabnya kami bersyukur pagi hari ini firman-Mu datang menolong kami, menyucikan kehidupan kami. Sehingga mulai dari hati kami, pandangan kami, perbuatan, perkataan kami benar-benar sesuai kehendak Tuhan. Sehingga kami bisa mengarah kepada Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan. Berkati semua dan jemaat yang sudah hadir pada kesempatan ini. Engkau yang mengenal setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi umat-umat-Mu, baik pergumulan pribadi, pergumulan dalam nikah rumah tangga, Tuhan menolong memberkati. Engkau buka jalan campur tangan pergumulan-pergumulan dalam usaha pekerjaan sidang jemaat. Engkau juga menolong dan memberkati, membukakan jalan bagi umat-umat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan menolong semuanya Tuhan. Masalah-masalah yang dihadapi Tuhan tolong, Engkau buka jalan, semua bisa diselesaikan. Sampai yang mustahil sekalipun diselesaikan oleh Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Pergumulan dalam ibadah pelayanan kami Tuhan tolong, biarlah kami semakin setia berkobar-kobar dalam mengiring melayani Tuhan, berjuang di hari-hari terakhir ini Tuhan. Apapun yang harus kami korbankan, biarlah kami mau berjuang untuk melayani Tuhan. Engkau kuatkan, mampukan kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh-sungguh firman-Mu menolong kami, firman-Mu menguatkan kehidupan kami. Sepanjang minggu ini dimanapun kami pergi dan berada, Tuhan menyertai melindungi kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Pekerjaan iblis, setan, roh jahat, roh najis, sakit, penyakit, celaka, berbahaya, bencana-bencana bahkan maut sekalipun, kami mau usir, tolak, patahkan, hancurkan semuanya. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu dicurahkan, dilimpahkan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Segala pengorbanan-pengorbanan umat-Mu, Engkau juga membalaskan berkat sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Akhirnya kekasih-kekasihnya Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih dan berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai dan memberkati kita sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami tamatkan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.